Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi masih dengan metode pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini Ustadz akan sampaikan tentang kita sudah berada di subtema 3 ya, tema 1 di subtema 3. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian perhatikan. Tujuan pembelajarannya kalian dengan mengidentifikasi siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Nah, gimana? Langsung saja sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Oke, siapkan dulu buku dan keperluan lain yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran kita. Ini tadi tujuan pembelajaran kita. Yang videonya boleh di pause dulu, yang belum menyiapkan buku dan alat yang lain, alat tulisnya. Buku yang Ustadz gunakan kali ini adalah buku Mendikbud, buku Mendikbud. Yang ini ya, buku Mendikbud ya. Silahkan kalian buka di halaman, ini ada di halaman 142. Ada di halaman 142. Kita sudah berada di pembelajaran 3, subtema 3. Oke, Ustadz mulai. Kemarin kita sudah pelajari tentang kelainan pada organ gerak ya. Pada organ gerak ada kifosis. Kemarin ada banyak ya, ada skoliosis, ada fraktura dan lain-lain. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Nah, ini ada foto jembatan Suramadu ya. Saya mana tadi? Oh, ini. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Nah, jadi lebih besar wilayah lautannya daripada wilayah daratannya. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut.
Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, kita amati, ayo mengamati. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan beragamnya bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Jadi perbedaan antara suku, kebiasaan, adat istiadat itu bukanlah menjadi pemecah belah ya, namun menjadi pelengkap dari yang satu dengan yang lainnya. Dan ini menjadikan negara Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan kebudayaannya. Nah, ini bisa perhatikan seperti inilah sekilas dengan penampakan dari Indonesia ya, tapi ini nggak ada kejelasan ini pulau apa enggak ya. Ini seperti nggak tahu saat ini pulau di mana ini. Nah, tapi ya seperti inilah pulau yang satu dengan pulau yang lain itu terpisahkan oleh lautan. Oke, kita lanjutkan. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, namun dengan terpisahnya antara satu pulau dengan pulau yang lain ini tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Kita cari tahu bagaimana caranya agar kondisi geografis yang seperti kita lihat tadi itu tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik. Nah, itu seperti apa sih sebenarnya caranya? Kita baca ya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Apa itu hayati ya? Nah, sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Ada hayati dan non hayati. Kalau kita perhatikan hayati dan kata hayati ini sebenarnya diserap dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab itu haya itu hidup, hayati. Nah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi hayati. Hayati ini berarti yang hidup dan non hidup. Nah, artinya yang tidak bernyawa. Yang hidup berarti seperti ikan dan kekayaan biologi lain seperti terumbu karang. Nah, kalau yang non hayatinya bisa seperti minyak dan lain-lain, bahan mineral juga ya. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa.
Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada banyak materi ya. Ustadz harap bisa kalian konsentrasi dengan bagus, dengan baik, karena di sini di video kali ini Ustadz akan banyak sampaikan materi, Ustadz akan membacakan materi yang ada di buku. Kita lanjut, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, kalau tadi terhadap perekonomian, sekarang ke sosial masyarakat ya. Bentar. Nah, yang ini tadi adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Yang sekarang kita lanjutnya adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Nah, ini adalah tentang kehidupan sosialnya seperti apa. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Berarti kondisinya sangat strategis ya. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kalau kita sudah bahas dari sisi ekonomi dan sosial budayanya, nah sekarang ini ada kejayaan bahari masa lalu. Apa itu bahari? Nah, bahari itu berhubungan dengan kelautan. Nah, bahari itu bukan, kalau dalam bahasa Banjar bahari diartikan dahulu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia bahari di sini adalah artinya berhubungan dengan kelautan. Kejayaan bahari masa lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di goa-goa, Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa gambar perahu layar ya. Nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Oh, ini kerajaan Sriwijaya ya. Hebat banget pada masanya itu.
Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Oh, ini berarti masih masih cucu-cicitnya dari Kulaku Khan ya, sama siapa? Genghis Khan ya. Nah, Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada laut yang didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktek kebaharian kolonialnya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dagang dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari Indonesia dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Oke, untuk hari ini mungkin ini saja materi yang Ustadz sampaikan, dan hari ini tidak ada tugas. Tugas kalian ada sih sebenarnya, cuman tidak tertulis ya. Tugas kalian adalah mempelajari lebih dalam tentang materi yang saya sampaikan tadi, agar nantinya ketika ada soal yang berkaitan dengan materi yang tadi, kalian tidak kesulitan untuk menjawabnya. Karena seperti yang kemarin, di akhir dari subtema kita akan adakan ulangan atau tes ya. Oke, Ustadz akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.